Senang sekali pagi ini Lause Fun Fun. Lause Eni. Lause Meisya. Bisa menemani kalian beribadah. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Pasti semua sehat-sehat ya. Kalaupun hari ini ada di antara kalian yang sedang sakit, Lause percaya anak-anak tetap bisa bersuka cita. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan menolong. Atau anak-anak lagi banyak tugas dan ulangan hari-hari ini. Gak apa-apa ya, tetap semangat, tetap mohon Tuhan memberi sukacita dan kepandaian buat kalian. Saya yakin anak-anak pasti bisa menyelesaikan tugas dan ulangan dengan baik. Nah, yuk sekarang kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita memuji nama Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami karena kami bisa datang kepada Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami memohon Tuhan menolong kami. Kami boleh mempersiapkan hati kami dengan baik, diri kami dengan baik untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Tuhan juga tolong lause-lause kami yang menemani kami hari ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Wah, anak-anak senang ya hari ini. Walaupun kita ibadah tetap di rumah aja, tapi kita bisa tetap memuji nama Tuhan. Kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Anak-anak siap memuji nama Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau katakan, aku mau memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, siap ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya anak-anak, hari ini Tuhan memanggil kita semua untuk datang memuji Dia. Kalau Tuhan Yesus panggil kita untuk beribadah, kita nggak boleh malas-malasan. Tapi kita jawab dengan lantang, ya Tuhan, aku mau memuji-Mu pagi ini dengan sukacita. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya, kita mau katakan, dengar Dia panggil saya, juga Dia panggil nama kamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar
Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. 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 Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak dipersilakan duduk. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan tentang perbuatan Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dan doa kita supaya cerita ini terus kita ingat, bahkan kita bisa ceritakan kembali kepada orang lain. Yuk, siapkan hati kita. Kita mau katakan, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Lause Mesia akan berdoa untuk firman. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik pada kami semua. Tuhan juga memberikan kesehatan buat kami semua. Hingga pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan-Mu. Ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami dan hati kami, supaya firman-Mu itu dapat tetap tinggal di hati kami. Cerita firman itu kan dibawakan oleh Lause Priska. Mohon Tuhan bantu Lause Priska supaya bisa menceritakan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Sebelumnya Lause mau nanya nih sama kalian. Anak-anak pernah nggak pergi jalan-jalan, naik mobil atau naik motor sama orang tua, keluar kota, atau berpergian di dalam kota? Mungkin ketika kalian di jalan, kalian akan melihat tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Ada yang bisa sebutin nggak rambu-rambu lalu lintas apa yang pernah kalian lihat? Mungkin ada yang pernah melihat lampu
lalu lintas merah, kuning, hijau. Atau juga pernah melihat tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas seperti huruf P dicoret, atau juga pernah melihat ada huruf S, atau tanah longsor, atau mobil yang jalannya berkelok-kelok. Anak-anak, ternyata peringatan-peringatan itu, rambu-rambu lalu lintas itu penting loh kalau ada di jalan. Karena dengan adanya rambu-rambu lalu lintas, kita bisa mengerti kira-kira kita harus ngapain ya di jalan, apa yang kita harus lakukan. Misalnya kalau kita sedang di perempatan, ada lampu merah, kuning, hijau, kita tahu. Kalau kuning artinya kita harus pelan-pelan. Kalau merah artinya kita harus berhenti. Kalau hijau artinya harus jalan. Terus nih, kalau kita lagi ketemu ada tanda palang huruf P dicoret, tandanya kita nggak boleh parkir di situ. Terus nih kalau misalnya ada gambar, ada tanah yang berjatuhan, artinya kita harus berhati-hati kalau lewat jalan itu, karena jalan itu rawan longsor. Nah anak-anak, ternyata peringatan-peringatan rambu lalu lintas itu penting bagi kita, supaya kita semua selamat di dalam perjalanan. Anak-anak, ternyata bukan hanya rambu-rambu lalu lintas yang penting. Ternyata peringatan-peringatan dari Tuhan juga harus kita perhatikan dan harus didengarkan. Supaya hidup kita juga tidak menyeleweng sana sini. Hidup kita juga tidak sembarangan. Supaya dengan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan, kita bisa hidup dengan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita di mana ada seorang raja yang diberikan peringatan oleh Tuhan. Kira-kira siapa ya raja itu? Yuk anak-anak di rumah, buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita di Daniel pasal yang ke-5. Anak-anak boleh minta tolong Mami Papi untuk membukakan Alkitabnya. Dan Lause akan bercerita kepada kalian tentang kisah di Daniel 5 ini. Jadi ceritanya di Daniel 5 ini dituliskan kehidupan seorang raja. Raja yang memerintah di Babel. Pada saat itu Raja Belsyazar yang memerintah di Babel. Babel ini anak-anak bukan tempat biasa. Babel ini merupakan suatu tempat di mana orang-orang Israel, anak-anaknya Tuhan mengalami pembuangan di sana. Mereka sedih di sana. Mereka diasingkan dari tanahnya sendiri Israel ke Babel. Dan pada saat itu Belsyazarlah yang memerintah di Babel. Pada suatu hari Raja Belsyazar mengadakan pesta yang cukup besar. Dia mengundang 1.000 orang pembesar ke dalam pesta itu. Dia bersenang-senang di sana, minum anggur di sana. Kemudian di tengah-tengah pesta itu Raja Belsyazar menyuruh orang untuk memanggil perkakas-perkakas hasil rampasan dari tanah Israel. Tanahnya anak-anak Allah tadi. Ternyata dia mau menggunakan perkakas-perkakas itu untuk minum-minum anggur. Untuk berpesta bersama pembesar, gundik-gundik, dan para istrinya. Waduh adik. Ini tuh hal yang kacau adik-adik. Karena sebenarnya barang-barang perkakas itu yang dari bait suci digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Gak boleh sembarangan pakai berkakas-berkakas suci itu. Harus dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi di sini Raja Belsyazar malah menggunakannya dengan sembarangan. Digunakan untuk minum-minum. Waduh, kacau ini adik-adik. Dan tentunya hal ini tidak disenangi oleh Tuhan. Hal ini tidak disenangi oleh Tuhan karena itu menganggap rendah Tuhan, tidak menghormati Tuhan, menggunakan perkakas untuk beribadah kepada Tuhan, malah untuk pesta. Ini merupakan tindakan yang buruk. Raja Belsyazar bersikap seenaknya sendiri dan tidak menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, tidak menunjukkan kerendahan hati kepada Tuhan, malah memandang rendah Tuhan. Wah, adik-adik,
Raja Belsyazar ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan akhirnya Allah memberikan peringatan kepada Raja Belsyazar. Dengan apa Allah memberikan peringatan? Peringatannya ini sungguh ajaib anak-anak. Ketika dalam pesta mereka bersenang-senang, minum-minum, pakai perkakas bait suci tadi. Tiba-tiba Raja Belsyazar melihat ada hal yang aneh di dinding istana. Melihat suatu yang aneh. Apa yang aneh itu anak-anak? Yang aneh itu tiba-tiba ketika dalam pesta itu ada sebuah tangan yang menulis di dinding istana. Menulis suatu tulisan. Ini cuma tangan anak-anak, gak ada orangnya. Tiba-tiba tangan itu menulis sesuatu di dinding itu. Hal ini membuat Raja Belsyazar kaget. Wah, apa itu? Kok bisa ada tulisan itu? Kok bisa ada tangan yang menulis? Muka Raja Belsyazar langsung pucat sepucat-pucatnya. Dia sangat ketakutan. Apa ini yang terjadi? Apa ini yang terjadi? Oleh karena itu dengan begitu kerasnya dia berseru kepada orang-orang. Coba cari orang yang ahli, orang yang berhikmat di kerajaan ini. Supaya dapat membaca tulisan itu dan mengartikannya. Bahkan saking dia pengen ada orang yang mengartikan tulisan itu, saking takutnya dia akan tulisan itu, dia sampai membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membaca dan mengartikan tulisan itu, saya akan memberikan jubah ungu. Jubah ungu itu adalah tanda keagungan, tanda kebesaran. Tidak hanya jubah ungu, Raja Belsyazar juga akan memberikan kalung rantai emas. Dan bukan hanya itu juga, Raja Belsyazar juga akan memberikan posisi jabatan sebagai orang ketiga di dalam kerajaannya. Wah, hadiahnya banyak bagi siapa yang bisa mengartikan arti tulisan itu. Kira-kira siapa ya anak-anak? Kira-kira siapa yang dapat mengartikan tulisan itu? Apakah ada orang bijaksana yang berhasil mengartikan tulisan itu? Dan ternyata tidak ada satupun. Tidak ada satupun orang-orang bijaksana di kerajaan itu yang bisa mengartikan tulisan itu. Raja semakin pucat, semakin takut, semakin gelisah. Waduh, apa ya kira-kira arti tulisan itu? Apa? Dan pada akhirnya ada seorang permaisuri datang kepada Raja Belsyazar. Permaisuri ini berkata bahwa ada satu orang yang bisa mengartikan itu karena dia penuh dengan roh dewa dan kudus. Ternyata usut punya usut. Permaisuri tahu orang itu. Siapa kira-kira orang itu? Kalau anak-anak masih ingat cerita-cerita minggu lalu, pasti anak-anak ingat siapakah yang bisa menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Ya, namanya adalah Daniel. Permaisuri ingat dengan satu orang, Daniel. Daniel ini bukan orang Babel. Daniel ini malahan orang buangan yang di Babel juga. Dia dari Israel ke Babel juga. Dia adalah orang buangan. Tapi Daniel ini adalah anak Tuhan. Dia hidupnya takut akan Tuhan. Dan dia tetap setia menyembah Tuhan walaupun di negeri pembuangan. Dan Daniel ini memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Pada zaman Raja Nebukadnezar, Daniel telah berhasil menafsirkan mimpi. Dan apa yang ditafsirkan ini benar adik-adik. Oleh karena itu, karena permaisuri tahu akan hal itu, sehingga permaisuri memberitahukan kepada Raja Belsyazar akan adanya Daniel. Dengan segera raja pun menyuruh orang untuk membawa Daniel kepadanya. Bawalah Daniel kepadaku dan mengartikan arti tulisan ini. Dan betul, Daniel pun datang kepada Raja Belsyazar. Kemudian sang Raja Belsyazar ini berkata kepada Daniel, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku,
maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikenakan kalung rantai emas. Dan di dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Wah, kayaknya enak ya kalau bisa menafsirkan mimpi, dapat hadiah yang banyak. Tapi ternyata Daniel tidak fokus sama hadiah-hadiah yang diberikan oleh Raja Belsyazar. Malahan ketika Raja bilang begitu, Daniel bilang, tahan dulu hadiah-hadiah itu. Tahan dulu apa yang ingin kau berikan itu. Karena Daniel tahu. Daniel mengartikan tulisan itu bukan untuk mendapatkan hadiah-hadiah itu. Daniel mengartikan tulisan itu karena dia ingin menyampaikan peringatan Tuhan kepada Raja Belsyazar. Daniel ingin menyampaikan kebenaran yang dia dapat dari Tuhan untuk Raja Belsyazar. Dan benar adik-adik, Daniel mengartikan tulisan yang ada di dinding itu. Dan tentunya ini bukan karena Daniel pintar, karena Daniel bersandar kepada Tuhan. Daniel diberikan hikmat kepada Tuhan. Tulisan yang di dinding itu dikatakan Mene, Mene, Tekel, Urvasim. Mene, Mene, Tekel, Urvasim. Pertama, ketika dia menghadap ke Belsyazar, dia menceritakan dulu bagaimana dulu Raja Nebukadnezar yang merupakan ayah dari Raja Belsyazar. Dia menceritakan dulu Raja Nebukadnezar merupakan raja yang sombong, raja yang tinggi hati di hadapan Allah. Karena ia tinggi hati, maka Allah memberikan peringatan kepada Raja Nebukadnezar. Karena dia tinggi hati, maka Allah menjatuhkan Raja Nebukadnezar. Bahkan mengambil segala kemuliaannya. Raja Nebukadnezar menjadi seperti binatang, makan rumput, dan badannya dipenuhi oleh air embun, seperti binatang. Tapi ketika Raja Nebukadnezar sudah bertobat dan mengakui bahwa Allah yang berkuasa atas kerajaannya bukan dirinya sendiri, akhirnya Tuhan memulihkan kembali Raja Nebukadnezar menjadi manusia. Anak-anak, harusnya hal inilah yang diingat oleh Raja Belsyazar. Harusnya ini yang menjadi pelajaran bagi Raja Belsyazar, supaya dia tidak sombong, supaya dia tidak tinggi hati dan meremehkan Allah. Tapi malah apa yang tadi kita lihat, Raja Belsyazar malah menggunakan perkakas-perkakas untuk ibadah Allah, untuk minum-minum, untuk minum anggur. Waduh, tindakannya ini sangat buruk di hadapan Allah, menandakan bahwa dia tidak menghormati Allah, dia tinggi hati di hadapan Allah. Dan perbuatannya ini merupakan perbuatan yang sangat keji. Oleh karena itu Tuhan memberikan peringatan tulisan yang ada di dinding tadi. Dan ternyata tulisan di dinding tadi berarti Mene, Mene, Tekel, Urvaskim. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan artinya yang diartikan oleh Daniel yang didapatkan dari Tuhan, artinya bahwa pemerintahan Raja Belsyazar akan segera berakhir. Dan kerajaan Babel nantinya akan terpecah, diberikan kepada Media dan Persia. Waduh adik-adik, ini peringatan yang mengejutkan bagi Belsyazar. Peringatan yang keras dari Allah. Karena Allah tidak senang sama orang yang tinggi hati. Allah tidak senang sama orang-orang yang sombong dan merasa lebih hebat di hadapan Allah, bersikap sembarangan. Dengan kehancuran Babel itu, kehancuran Raja Belsyazar itu, harusnya bangsa Babel mengerti hanya Allah yang berkuasa atas kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh manusia itu. Maka tidak boleh seorang pemimpin yang sombong, tidak boleh ada pun satu pemimpin yang merasa dirinya lebih hebat daripada Allah. Apa yang dikatakan Allah ini juga bukan sekedar peringatan, bukan sekedar omongan, tetapi ternyata pada malam hari itu Raja Belsyazar terbunuh. Anak-anak, kita sudah melihat bahwa Tuhan sangat tidak senang sama orang yang tinggi hati, sama orang yang tidak hormat kepada Allah dan bersikap sombong.
Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang menganggap dirinya lebih hebat. Padahal siapakah orang itu? Dia adalah ciptaan Allah juga. Nggak pantas sebenarnya untuk merasa lebih hebat. Padahal Tuhan jauh lebih hebat. Dia yang memiliki dunia serta isinya ini. Dia yang membuat dunia serta isinya ini. Yang membuat kita. Sehingga harusnya manusia nggak boleh sombong. Manusia nggak boleh meremehkan Allah. Dan harusnya ketika kita memiliki sesuatu. Misalnya anak-anak memiliki barang-barang yang bagus, tas yang bagus, baju yang bagus, gadget yang bagus, mainan yang bagus. Itu bukan karena kehebatan kita semua. Itu semua berasal daripada Tuhan melalui mami papi yang Tuhan berkati pekerjaannya. Sehingga kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Dan nggak boleh melupakan Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Nah, coba deh adik-adik, pikirkan, siapa sih yang sediain oksigen kita setiap hari? Itu semua oksigen tidak ada dengan sendirinya. Itu semua karena Allah sudah memberikan kepada kita dengan jumlah yang tak terbatas. Sehingga kita bisa menghirup nafas setiap hari, beraktivitas dengan setiap hari dengan oksigen itu. Oleh karena itu, kita nggak boleh sombong di hadapan Allah. Merasa tidak perlu Tuhan, merasa tidak perlu berdoa, merasa tidak perlu beribadah karena kehidupan nyaman. Tidak seperti itu adik-adik. Setiap detik, setiap waktu, adik-adik semua perlu Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita tetap memerlukan Tuhan, tetap rendah hati di hadapan Tuhan, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dengan berdoa, menyerahkan segala apa yang kita kerjakan, kegiatan belajar kita, kegiatan kita di rumah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan kepandaian atau kemampuan kita sendiri. Dan kita sebagai bukti bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita harus tunduk pada peringatan-peringatannya yang ada dalam firman Tuhan. Dan ingat, kalau kita punya semua itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena semuanya Tuhan yang memberi. Sebagai ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang kesombongan dari Raja Belsyazar. Jangan biarkan Tuhan kami bersikap seperti Raja Belsyazar yang tidak menghormati Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Ajar kami untuk selalu melihat kepada Engkau Tuhan. Dan menyadari semua yang kami miliki itu berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dengan hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, menghormati Engkau. Dan hanya memuji Engkau, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah anak-anak, kita sudah mendengar cerita dari Loso Priska tentang seorang raja yang dapat peringatan dari Tuhan karena dia tidak menghormati Tuhan dan tinggi hati. Kita jangan seperti raja itu ya. Kita harus jadi anak-anak yang hormat sama Tuhan dan rendah hati. Karena hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Yuk kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau katakan dia harus makin bertambah, tapi aku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan,
Tapi Yesus harus makin bertambah karena Dia yang layak untuk kita tinggikan dan kita sembah. Nah anak-anak, Tuhan begitu banyak memberkati kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Sekarang waktunya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Nanti selesai ibadah anak-anak bisa minta tolong papi atau mami boleh transfer persembahannya ke rekening GKI Sion. Atau anak-anak yang mungkin tidak bisa mentransfer, papi maminya juga nggak bisa, lagi sibuk atau apa, bisa memasukkan persembahan kalian ke dalam amplop, lalu nanti anak-anak bisa memberikannya kepada lause-lause siapa saja yang anak-anak ketemu. Bisa dititipkan juga kepada papi mami untuk diserahkan kepada lause-lause. Atau anak-anak yang sudah punya rumah-rumahan, yang sudah diambil waktu itu, boleh memasukkan persembahan anak-anak ke dalamnya. Yuk kita belajar untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Nah, ibadah kita sudah hampir selesai. Tapi sebelum kita selesai ibadahnya, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan, menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh kami bersuka cita karena kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu menghormati Tuhan, cinta kepada Tuhan, dan rendah hati. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati kami, berkati sekolah kami, berkati pergaulan kami, biarlah sungguh-sungguh Tuhan seluruh kehidupan kami boleh berada di dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk papi dan mami kami yang setiap hari bekerja. Tuhan juga memberkati mereka dan seluruh pekerjaan mereka. Juga Tuhan beri mereka kekuatan, kesabaran dan sukacita ketika mereka mendidik kami dan membesarkan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami memohon Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, tetap ya ingat pesan Lause, tetap taat kepada papi dan mami, tetap semangat ketika belajar, tetap mau melakukan segala tugas dan tanggung jawab kalian sebagai anak maupun sebagai murid di sekolah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Oke? Lause Fun yakin anak-anak di sini semuanya adalah anak-anak yang pintar. Karena itu, Lause Fun di sini. Lause ini di sini. Lause Mesia di sini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dah.